Oke ya. Oke. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di rumah mohon maaf di sini telat karena ada sedikit kendala ya. Dan sekarang sudah kita mulai. Silakan teman-teman, kalau yang di sini, yang di kampus tidak ada notepad plus-plusnya, kita pakai ini ya, visual code sesuai yang kemarin saja. Teman-teman dibuka aja foldernya, open folder, cari folder teman-teman, select. Nah, sekarang kita new file. Ada visual code. Ada Bapak. Ya, Visual Studio Code ya. Oke, kita siapkan untuk scriptnya. Kita akan masuk ke script di if ya. Visual Code, Visual Studio Code. Save ini shape-nya if.php. Yang di rumah kelihatan? Kelihatan, Pak. Ini ya. Kalau di running akan muncul seperti ini.
Sudah? Ada error? Yang di rumah ada error? Bisa, Pak. Bisa ya? Oke. Kalau yang di rumah berhasil, yang di sini juga sudah berhasil. Kita tambahkan scriptnya lagi, else echo nilai Anda nilai Anda tidak lulus. Nah, yang 80-nya itu teman-teman ganti 59. Nanti kalau di running munculnya apa? Dicoba. Anda tidak lulus. Oke. Anda tidak lulus, Pak. Ya, siap. Ada yang masih belum berhasil? Ya. Oke, 881. Enggak ada itunya. Jadi yang Bapak Info itu yang gratis. Lihat dulu di sini. Ini yang repotnya sekolah gue kan sudah aja lah kamu sama kulit kamu. Aku juga sesuatu ganti. Mau kuliahnya apa? Ada tuh. Kamu sampai di mana? Di Dosensi. Ini salah Dosensi, bukan Dosensi. Iya, iya.
Iya. Nih, iya, iya. Oke, sudah? Ya, yang di rumah berhasil ya? Kalau saya ganti 59, berarti akan munculnya adalah Anda tidak lulus. Kenapa? Karena lebih besar sama dengan 60, sedangkan 59 itu tidak termasuk lebih besar sama dengan 60. Oke? Nah, sekarang saya ada pernyataan seperti ini. Jika nilainya lebih dari 80, lebih sama dengan 80, maka nilai hurufnya adalah A. Ini yang ini nggak usah ditulis ya. Ini dengan teman-teman aja. Nilainya lebih besar sama dengan 60, maka nilai hurufnya adalah B. Selain itu, jika nilainya lebih kecil dari 60, maka nilai hurufnya adalah D. Saya minta echo-nya nanti ya. Jadi kalau dia nilainya 80, lebih besar dari 80, misalkan nih, jika nilainya 80, maka nanti yang muncul adalah yang ini. Ya, tapi kalau di sini nilainya saya ganti jadi 60, maka yang muncul adalah ini. Kalau saya ganti jadi 59, maka yang muncul adalah ini. Nah, silakan coba teman-teman buat ya fungsi if-nya di folder yang di file yang sama. Kan di bawahnya aja. Bagaimana untuk membuat pernyataan ini biar bisa masuk ke browsernya, tampil sesuai dengan permintaan tadi. Yang di rumah silakan dicoba.
Ada yang sudah berhasil? Yang di rumah? Udah bisa, Pak. Berhasil? Iya, Pak, berhasil. Dicoba 59D. 59D. Kalau 70? Munculnya apa? Atau yang 90 munculnya apa? Tujuh puluh B ya, Pak. Ya, berarti 80 harusnya dapatnya A ya. Oke, ada lagi selain Nur Haida yang sudah? Yang di sini udah dapat? Pak, tapi kalau saya nulisnya 90 muncul ini, Pak. Bentar ya, Pak. Apa? Muncul apa? Bisa share screen? Sebentar ya, Pak. Eh, Pak, bikin if-nya 3 atau 1 aja, Pak? Bikin if-nya 3 atau 1? 3. If-nya jadi ada 2. Oh, 2. Else-nya 1. Iya, if-nya ada 2, tambah else-nya 1. Muncul nggak ya, Pak? Mana? Sebentar. Nilai Andanya B. Nah, 90 jangan B ya. Harusnya Ada 90 dua. harusnya Ada A ya. dua jadinya, Pak. Ada 2 ya munculnya ya. Ya, betul, Pak. Oke, ntar saya kasih scriptnya. Kelihatan, Pak. Sudah kelihatan? Ada lagi yang sudah bisa? Yang di sini bisa tampil? Iya. If-nya 2. Dan ada else-nya. Ya. Saya kasih seperti ini. Nilai sama dengan misalkan saya bikin 90. If
nilai lebih besar sama dengan 80 itu nilai Anda nilai nilai hurufnya adalah A. As if Ejo sorry bukan as if kalau nilai lebih besar sama dengan 60 itu nilai Anda kalau nilai hurufnya adalah B. Else itu nilai Anda ini kelihatan kan? Ini ya. Kalau saya bikin nilai 90, saya running, terus dia mundur ke bawah. Echo BR, dia turun. Ya. Nah. Kan? Ya. Nggak bisa di run.
Ada yang jawab? Ya. Berapa? Oh iya, kamu ini dua time step. Oh iya. Kenapa? Sudah? Bisa lanjut? Satu untuknya ada ini untuknya ini oke, yang pertama ya. Jadi untuk yang ini, kenapa saya bikinnya gini nih, if, terus tambahnya adalah else if. Jadi dia berbeda dengan kayak kalau di teman-teman belajar di C++, itu kan juga ada if juga kan ya. Nah, if dan else if kan kalau nggak salah, apa else if ya. Jadi else if ini adalah if yang kedua. Buat apa? Buat mencari yang ini nih. If yang ini. Nah, if yang ketiganya, yang jika yang ininya, kenapa nggak pakai else if lagi? Karena kan udah nggak perlu ada argumen lagi. Jadi cukup ini aja else-nya. Kita cari else-nya apa? Nah, maka nilai salahnya kalau di Excel nilai benar dan nilai salah. Nah, nilai benar yang pertama ini. Nilai benar kedua ini. Selain itu, berarti ini nilai salahnya. Jadi kalau saya di sini dikasih 70, maka nanti yang keluar berapa?
Di sini. Yang ini yang muncul apa nih? B. Ya. Kalau saya kasih 50, maka yang akan muncul adalah D. Ya. Itu untuk if ya. Jadi if itu nantinya teman-teman akan banyak bersinggungan dengan if ketika teman-teman sudah mulai masuk ke dalam program terutama dengan menggunakan database ya, itu pasti akan bermain ya, logika itu akan bermain. Nah, penulisan juga ini harus diperhatikan. Kalau di sini saya bikinnya begini 60, terus di sini saya jadikan B, terus di sini saya kasih 80, di sini saya kasih A. Kalau saya di sini nilainya 90, cetaknya apa? Hah? A. A ya? Harusnya A, tapi ternyata B. Kenapa ternyata B? Ada yang bisa jawab? Harusnya kan A nih nilainya kan, tapi kok jadinya B gitu? Karena bahasa codingan itu membaca dari atas ke bawah, Pak. Iya, bahasa codingan itu membaca dari atas ke bawah. Nah, di atasnya kita sudah mengungkapkan bahwa lebih besar sama dengan 60. Nah, 90 lebih besar sama dengan 60 nggak? 90 lebih besar sama dengan 60 nggak? Lebih besar kan? Nah, ketika dia sudah tercapai dengan ini, maka yang nilai yang ini nggak akan dibaca, diabaikan sama sistem, sama codingan, sama komputer akan dilompat. Kenapa? Karena targetnya sudah tercapai. Saya udah dapat loh nilainya 90 itu adalah lebih besar dari 60. Walaupun di sini kita bikin lebih besar sama dengan 80, maka nggak akan ditulis, nggak akan dibaca. Jadi saran saya, ketika ada yang kayak gini, ini kan enaknya di runut ya dari atas ke bawah, teman-teman bisa di runut. Tapi ketika apa namanya bahasanya diganti, ada yang diacak, nah teman-teman harus tahu mana yang di atas yang harus kita mulai duluan, mana yang belakangan. Ya, misalkan kalau saya kasih nih, yang kecil ini taruh paling atas, yang ini taruh paling bawah. Teman-teman bikinnya bakal yang mana duluan? Pasti kan ngurut tuh. Ini yang kecil dulu, terus yang 60, baru 80. Benar nggak? Nah, kalau kayak gitu pasti salah. Hasilnya kayak gini nantinya. Jadi, kalau misalkan ada kenyataannya kayak gitu diputer-puter, logika teman-teman harus tahu dulu. Oh iya, kalau saya bikin yang lebih besar sama dengan 60, otomatis lebih besar sama dengan 80, itu nggak akan dibaca. Kenapa? Karena kan angka di atas 60 itu akan dianggap sama dia. Sedangkan kita punya kriteria di atas 80 punya jawaban sendiri. Jadi itu yang harus kita mulai duluan. Itu. Ya. Kalau yang ini mau taruh di atas, mau taruh paling bawah, nggak masalah. Kenapa? Karena nggak ada singgungan lagi. Ya? Yang di rumah nggak kelihatan Bapak nunjuknya yang mana. Oh iya, sorry. Ya. Ini ya. Jadi gini. Kalau saya ini kan ada 60, ya kan? Nah, ternyata si 60-nya lebih besar dari 60 ini saya taruh di paling atas. Di sini. Ya, dan 80 saya taruh di paling bawah. Nah, kalau ada soal kayak gitu, pasti kan teman-teman akan membuat dari atas ke bawah nih. Benar nggak? Kalau tadi saya nggak kasih tahu kunciannya. Ya. Nah, kalau muncul kayak gitu, nih kan misalkan gini deh. Saya ganti ya.
biar kelihatan jelas. Besar sama dengan 80. Yang di sini 60 lebih kecil dari 60. Nah, kalau ininya begini, teman-teman bakal nulis duluan yang mana? Kalau tadi kunciannya belum saya kasih tahu. Dalam codingan, teman-teman akan nulis seperti apa? Kalau ada pertanyaannya seperti ini, yang di rumah. Kurang dari 60. Yang pertama yang mana yang teman-teman bikin? Yang pertama yang dibikin kurang dari 60, Pak. Lebih kecil kurang dari lebih kecil dari 60 ya. Nah, terus yang keduanya, else if-nya teman-teman bikinnya yang mana? Lebih besar dari 60. Lebih besar Yang- dari 60. Iya, lebih besar dari 80, Pak. Kan kita kalau semisalnya kita masih pura-pura nggak tahu nih, pura-pura. Iya, pura-pura nggak tahu. Kan tadi saya udah kasih tahu kunciannya nih. Nah, kalau tadi belum dikasih tahu kunciannya, teman-teman bikinnya kayak gimana? Pasti ngikutin saran Bapak yang ini. 60 kan? Iya. Ya, karena kan teman-teman beranggapan bahwa dari atas ke bawah kan? Benar nggak? Ya, karena membacanya dari atas ke bawah. Nah, jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, ya, pertanyaan dari ininya adalah 60, terus lebih besar sama dengan 60, lebih besar sama dengan 80, berarti teman-teman harus tahu mana yang harus kita buat pertama kali, mana yang harus dibelakangin. Ya. Kenapa? Karena ini akan berpengaruh di logik teman-teman. Ya. 70, 80, 90 itu lebih besar dari 60 bukan? Nah, kalau dia lebih besar dari 60 berarti jangan sekali-sekali bikin lebih besar sama dengan 60 yang pertama. Tapi bikin dulu yang lebih besar sama dengan 80 yang pertamanya. Biar apa? Biar ketika ada angka 90 atau angka 90, dia sudah otomatis di stop karena lebih besar dari 80 sudah terkunci. Jadi yang lebih besar sama dengan 60 itu nggak akan ngambil jatuhnya. Logiknya teman-teman harus diperhatikan. Ya, jadi nanti pasti bakal banyak lah ketemu kasus-kasus yang seperti itu. Nah, sekarang bermain dengan bahasa pemrograman bukan sekedar ngetik doang, tapi teman-teman bermain dengan logika teman-teman. Mana yang harus kita mulai lebih awal, mana yang di belakang. Itu yang harus teman-teman perhatikan. Karena bahasa pemrograman akan membacanya dari atas ke bawah. Bukan dilompat-lompat sama dia, tapi dari atas ke bawah. Ketika atasnya sudah ketemu, baru akan dilompat. Tapi ketika atasnya belum ketemu, dia akan ke bawahnya. Ke bawah belum ketemu, bawahnya lagi. Seperti itu. Nah, begitu juga ketika teman-teman ketemu error. Misalkan di situ tulisnya len 50, misalkan len 17. Teman-teman lihat len 17-nya dulu. Kalau ternyata di len 17 itu nggak ada salah ketikannya, pindah ke atasnya, bukan ke bawahnya, tapi pindah ke atasnya dulu. Di atasnya ada nggak? Oh bener, atasnya lagi. Sampai bahasa yang paling atas, sampai yang codingan paling atas. Kalau benar semua, baru pindah ke bawah. Itu mencari errornya. Karena pada saat error yang dikasih tahu cuman line berapa dulu nih. Nah, teman-teman lihat line ini dulu. Line 17. Lihat tuh di satu baris line 17. Itu bahasanya benar apa enggak? Kalau benar, naik ke atasnya. Atasnya benar, naik lagi. Begitu terus. Ya. Jadi dia akan dicari
line-nya dulu, line yang salahnya. Kenapa line yang situ yang dibikin peringatannya 17? Karena sampai di situ dia bawahnya nggak akan dibaca, karena dia sampai di situ udah ada yang salah. Ya udah dia stop di situ dulu. Gitu. Baru kita lihat atasnya dulu ada yang salah apa enggak. Kalau ternyata ada yang di atasnya yang salah, berarti kita betulin yang di atasnya. Oke. Kadang misalkan begini, ya. Ada aja yang kelibet kan. Ternyata di sininya n-nya besar. Nah, pasti dia akan munculnya error di sini. Nih ya, saya bikin begini. Dulu. Bisa set belum ya? Tuh, ya kan? Ini kenapa yang 90 nggak kebaca? Karena yang di atas masih benar nilai 59 kan? Yang kebaca yang di atas tuh. Nilai Anda 59 nih, yang ini. Karena kan variabel saya sama. Ya, variabel saya sama. Nah, tapi di sini munculnya adalah yang paling atas. Kecuali kalau ini saya mati ini, saya tutup. Salah. Nih. Kalau saya bikin begini, tuh, munculnya apa? Undefined kan? Line 14, line 16, line 19. Kenapa? Karena ininya salah. Nah, sedangkan kita punya variabel begini. Ya kan, line 19, line 17, terus line 16, ya kan? Tapi di situ yang dipintain 14, 16, 19. 14, 16, 19. 17 nggak dibaca kan? Sama 15. Padahal itu juga salah. Gitu. Ya. Jadi ketika muncul error, teman-teman lihat dulu yang di line-nya dulu, baru atasnya. Atasnya, baru atasnya lagi, atasnya lagi, atasnya lagi. Padahal kan salahnya cuma satu di sini. Ya enggak? Nah, menjelaskan poin ini. Oke, jelas? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita lanjut.
Saya kasih nama login manual .php. Kalau sudah, silakan dicoba di running. Nah, berarti paham. Sengaja ini saya bikin salah. Berarti memperhatikan. PHP-nya belum ditutup, Pak. Oh iya, PHP-nya belum ditutup. Ini ada lagi yang memperhatikan lagi nih. Kalau sudah, coba di running. Munculnya seperti apa? Sih ini, login gagal. Benar nggak? Kalau sama kayak saya, pasti munculnya login gagal. Kalau yang muncul login berhasil, berarti dibenerin itu yang tulisan saya salah. Harusnya login berhasil kan, Pak? Harusnya, cuman kan itu saya bikin salah. Iya. Saya bikin salah. Harusnya login berhasil. Di passwordnya, Pak. Tahu salahnya kenapa? Karena saya bikin harusnya kan 1, 2, 3, 4 ya. Iya. Nah, itu saya bikin cuma 1, 2, 3 doang. Ya, nih, dibetulin ininya 4. 4. Login berhasil, kalau yang benar. Oke. Masih ada yang error di sini? Oke, ya, nih, saya jelaskan sedikit. Saya jelaskan mau begini aja ya, karena yang di rumah biar kelihatan. Jadi, ini fungsi login ini sebenarnya nanti akan digunakan ketika teman-teman bermain sudah masuk ke database. Ya, jadi kalau menggunakan database, fungsinya sih sebenarnya hampir sama begini. Ada variabel user, ada variabel passnya. Nah, cuman yang membedakan kalau sudah pakai database, nanti di sini nih, ini bukan begini, tapi pakai script SQL. Kalau sudah masuk database, untuk yang ini diganti dengan script SQL-nya. Select bintang from tabel apa, ya. Terus where nama ininya, variabelnya apa, sama dengannya bukan 2 tapi 1. Kalau ini kita sama dengan 2 ini adalah simbol untuk menyatakan bahwa user ini sama dengan yang ini, yang di atas. Kata-katanya, ya. Nah, sama dengannya 1. Terus di sini adalah nama fieldnya apa. Nah, terus ini D-nya 2 ini itu pernyataan untuk AND. Kalau di SQL pakainya AND, kalau di PHP untuk AND itu pakainya ini, dan-nya 2 kali. Nah, terus variabelnya pas samanya dengan 1. Field untuk yang pasnya apa? Itu kalau sudah masuk ke database. Nah, karena kita ini belum masuk ke database, ya dengan begini sudah sama, benar. Ya.
Ini simple untuk membuat login yang sederhana. Nanti kalau sudah masuk database, loginnya ada agak sedikit ribet. Ribetnya kenapa? Karena bisa jadi pasnya itu kita bikin enkripsi. Nah, enkripsi di sini kalau di PHP itu banyak. Ada yang namanya hash, ya. Ada yang pakai MD5, ada yang dikombinasi MD5 ditambah hash. Nah, itu agak susah tuh. Kalau sudah dikombinasi gitu. Jadi MD5 ditambah hash, enkripsinya akan lebih berat. Jadi orang untuk membobol juga agak susah. Karena ketika dia sudah bisa masuk ke database, dia akan lihat, passwordnya apa nih? Nah, kalau orang-orang yang biasa masih normal, passwordnya diliatin, nggak dienkripsi. Tapi kalau yang security-nya udah bagus, password itu dienkripsi. Dan si admin sendiri nggak akan tahu password si A siapa apa, itu dia nggak akan tahu. Kenapa? Karena sudah dienkripsi. Dienkripsinya dia bukan pakai MD5 aja, biasanya MD5 dicampur hash, terus ditambahin lagi MD5. Jadi udah dienkripsi, ditambah enkripsi lagi, tambah enkripsi lagi. Dan itu bakal susah untuk dibongkar kalau kita bermain dengan security untuk database. Jadi sekali lagi kalau teman-teman nanti mau bermain membuat suatu web ya, kita harus tahu security-nya. Kenapa? Karena di dunia internet semua sistem itu tidak akan dibilang ada yang aman. Kalau online itu pasti sistem itu ada celahnya. Bahkan sekelas Google aja pernah sistemnya masuk kan kebobol. Ya. Jadi nggak ada di dunia ini yang membuat sistem 100% aman. Pasti ada aja celahnya. Dan kalau teman-teman sudah publish ke internet, siap-siap aja, tinggal menunggu waktu aja. Ada saatnya web teman-teman pasti diserang. Banyak yang kalau anak-anak baru belajar hacker, baru belajar hacking untuk nyerang web, biasanya cuma nge-device ganti tampilan doang depan. Itu biasanya kalau orang-orang yang baru belajar hacking, dia merubah tampilan depannya, indeksnya diganti. Nah, ada kalau udah next berikutnya, bukan indeksnya doang yang diganti, tapi dia masuk ke dalam database. Nah, itu yang bahaya kalau sudah masuk ke database. Semua bisa dirubah. Ya. Jadi, sekarang kalau ketika teman-teman sudah mau mencoba membuat aplikasi, sekalian coba belajar untuk security-nya. Security-nya bukan cuma dari webnya aja, tapi dari jaringannya juga termasuk. Oke, jelas? Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Ada yang masih bingung? Ya, bingungnya kenapa? Masih belum jalan?
Jangan buka apa yang bikin kode baru lagi. Oke, sudah sampai sini. Ada yang mau tanyakan yang di rumah? Oh ya, satu lagi, tanggal 2 itu kan kita merah ya, tanggal merah ya, libur ya. Nah, itu teman-teman kira-kira mau gantinya di tanggal berapa? Mau diganti hari Selasa, mau tanggalnya tanggal berapa? Kan Selasa teman-teman kan kosong kan, gak ada kelas kan? Iya, makanya mau ganti di Selasa apa gimana? Mau Selasa tanggal 30? Iya, minggu depan ini liburnya. Ini tanggal merah kan tanggal 2 ini nih. Tanggal 2 ini merah. Mau di tanggal 30 kah? Atau mau di tanggal 6? Gimana? Kelas sebelah belum tahu sih tanggalnya. Belum nanya. Saya belum inian. Kalau tadi sih ada yang usul, Pak, gantinya di jam pertama. Nah, kalau gantinya di jam pertama, saya harus koordinasi sama yang kelas sebelah. Karena kan kelas sebelah saya juga yang ngajar jam pertama. Nah, kalau dia mau gantinya di tanggal 30, berarti jam pertamanya dia, bukan teman-teman. Nah, kalau dia tanggal 30, teman-teman mau jam pertama, berarti tanggal 6. Itu. Nah, saya belum dapat konfirmasi mereka mau ganti tanggal berapa. Jadi kalau emang teman-teman maunya jam pertama, nanti saya bisa koordinasi sama mereka mau tanggal berapa. Kalau mereka mau tanggal 30, berarti teman-teman tanggal 6-nya, biar jam pertama. Gitu. Jadi jam pertamanya tanggal 6 cuman teman-teman doang. Jadi yang jam pertama saya di tanggal 30, anak SIP, BI, tanggal 6, anak CA-nya. Jadi nanti saya koordinasi sama anak CA, anak BI-nya juga. Tunggu anak BI dulu. Iya. Jam 2 kemalaman ya? Ya, oke. Jadi untuk minggu tanggal 2, saya akan coba koordinasi besok lah, saya coba di grup yang BI dulu. Dan ini kan anak sipil ada nggak nih? Ada berapa orang nih yang masuk? Nah, otomatis saya juga akan koordinasi sama anak pagi juga. Karena kan pagi juga udah pasti ini juga kan, dia bakal ganti juga kan. Nah, yang pagi grupnya nggak ada, emang nggak bikin grup. Jadi yang pagi saya koordinasi sama ketua kelasnya. Nanti kalau dia mau tanggal berapa, ya udah nanti saya kasih tahu untuk yang anak SIP. Kalau yang pagi tanggal sekian. Jadi kalau teman-teman yang SIP mau masuk pagi, tahu tanggalnya tanggal berapa. Gitu. Kan yang SIP semuanya udah masuk di grup anak malam nggak? Anak SIP-nya? Udah masuk semua ya? Oke. Jadi itu aja ya. Oke, mungkin itu aja untuk pertemuan kita sampai hari ini ya. Nanti next berikutnya kita akan bermain dengan apa namanya, for dan form. Ya, for dan form. Beda ya, for sama form. Form itu formulir. Jadi nanti kita bermain dengan text box, terus button. Nah, seperti itu. Kalau for itu untuk looping. Buat loopingan. Ya.
Oke, tidak ada yang bertanya untuk yang di rumah? Kalau tidak, mungkin itu aja untuk pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Untuk yang di LMS saya sudah upload video yang pertemuan pertama dan pertemuan kedua. Jadi teman-teman bisa melihat, dan ini juga nanti akan saya upload juga karena setiap ini kan saya rekam ya. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.